Jadi saya sedikit mengulang tadi pesan saya di segmen-segmen sebelumnya. Bukan hanya untuk anak muda Jawa Timur, ini untuk semuanya, bukan hanya untuk anak muda. Bijaklah bermedia sosial, ya. Sebelum sharing harus saring dulu. Mana yang benar, mana yang enggak. Kita harus observasi dulu. Mau nge-repost sesuatu juga harus dipikir dulu. Dan mungkin tadi saya sudah kutip, kita bisa online 24 jam dan kita juga bisa offline. Tapi hukum itu tidak akan pernah offline. Jadi selain bijak bermedia sosial, kita harus tahu banyak literasi yang harus kita pelajari. Bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman, tentunya untuk di dunia digital. Jadi agar bisa lebih aware, jadi amankan atau bijaksanalah dalam menggunakan jempolmu. Halo Empower, balik lagi sama Niko Mangsanti di hari ini di podcast Suara Rakyat. Yang kali ini Niko nggak sendiri, tapi sebelum itu Niko mau kasih tahu yang namanya zaman sekarang udah pasti orang bisa jadi media. Ya bisa dibilang cukup pegang handphone, bangun tidur, ngerekam, bikin konten, berangkat kerja, sampai sekarang ini misalnya di Kolagen City yang sekarang ini itu tinggal diupload jadi konten dan pada akhirnya bisa viral, benar nggak? Nah ya, tapi kadang ini kita tuh lupa, meskipun kita hidup online tapi hukum tetap berlaku di dunia maya. Dan banyak juga kasus di Jawa Timur ataupun di daerah lain yang tersandung yang namanya masalah hukum karena uploadan yang sebenarnya dianggap sepele. Yang hari ini, sekarang Niko bareng sama Besti Niko, ada Bro Erko. Selamat siang. Siang. Yang sekarang ini Bro Erko menjadi anggota DPRD Jawa Timur yang mendorong literasi digital dan perlindungan warganet. Yang kali ini kita ngomongin tentang kebebasan berekspresi dan bertanggung jawab hukum di dunia maya. Oke, sebelum itu Bro Erko, apa kabar? Baik. Mantap. Niko lagi excited banget karena ini ngomongin media sosial yang ini bisa dibilang lagi Niko banyak banget pertanyaannya. Yang kali ini menurut pandangan Bro Erko dulu nih, soal yang namanya fenomena semua orang ya pengen jadi content creator. Gimana tuh? Ya, menurut saya ini positif ya. Artinya di era digital, kemajuan teknologi yang sekarang, siapa sih yang nggak mau menjadi content creator? Selain make money, the big business sekarang, jadi anak muda ini, mereka dengan menjadi content creator, mereka bisa work everywhere. Dan nggak perlu ada batasan-batasan yang seperti dulu kita lagi, birokrasi yang panjang dan tidak jelas, mereka bisa lumpuhkan itu semua. Jadi positif sebenarnya. Sebenarnya positif. Cuma apakah kegiatan positif ini dari kebebasan ekspresif ya? Ini masuk ke kebebasan ekspresif atau malah justru mulai kebablasan gitu? Ya. Jadi kalau kita sudah ngomong ruang digital ya, ruang digital itu harus diingat dulu. Ruang digital itu bukan ruang pribadi. Ya, ketika ruang pribadi mungkin ruang digital, ruang pribadi mungkin di penyimpanan pribadi saja di handphone kita semua aja. Kalau tapi sudah ke konten atau media sosial itu sudah jadi ranah publik. Jadi bukan lagi ranah pribadi atau konten pribadi jadi jatuhnya. Jadi harus betul-betul aware dan harus betul-betul hati-hati. Nah, itu sebenarnya kenapa sih orang-orang tuh kok masih belum sadar yang namanya posting atau upload itu udah berdampak dihukum juga? Iya, jadi undang-undang kita mengatur bagaimana kebebasan bermedia sosial tentunya tidak hanya di media sosial tentunya. Saya bisa bilang di dunia maya juga itu sudah diatur oleh undang-undang kita, Undang-Undang ITE yang sebelumnya nomor 11 tahun 2008, kemudian diperbarui yang terbaru sekarang nomor 1 tahun 2024 itu sudah mengatur dengan sangat bagus. Artinya perbuatan atau konten atau isi dari media sosial kita itu jangan sampai bersinggungan dengan apa yang namanya hukum.
Oke, ini kalau misalnya kita memandang Bro Erko sebagai anggota DPRD ya, seberapa sering sih sebenarnya anggota DPRD Jatim ya kan menerima laporan atau aspirasi terkait tentang masalah digital dan juga konten online ini? Iya, zaman sekarang ini banyak sekali orang yang ingin, ya tadi seperti Mbak bilang, pengen jadi konten kreator. Iya. Tapi mungkin mereka nggak ngerti do and don'ts-nya bagaimana. Iya. Mereka nggak tahu bahwa semua ini ada akibat hukumnya apabila dilakukan dengan kurang tepat atau tidak tepat. Ya. Jadi menurut saya harus betul-betul observasi ketika mau menjadi konten kreator. Banyak masukan dan ada juga aduan ke kami yang mengenai permasalahan-permasalahan yang mengenai media sosial. Banyak sekali. Tapi kami selaku DPRD, ya, selaku wakil rakyat itu tidak bosan-bosan untuk memberikan penjelasan agar untuk mengupload sesuatu itu kalau sebelum share harus disaring dulu deh. Nah, bagaimana bisa nyaring dulu sebelum itu di-share. Meskipun konten itu kita tidak bermaksud untuk menyinggung seseorang misalnya, hanya untuk asik-asik aja, untuk ya have fun aja mungkin ya. Tapi kita nggak tahu, mungkin ada kata atau ada hashtag misalnya, terus ada hashtag yang kita bikin sengaja, terus ada kata-kata yang mungkin kurang pantas atau menyinggung seseorang seperti itu. Kalau dari anggota tadi, anggota DPRD, kalau dari Bro Erko bilang memberikan advice, dan itu caranya gimana? Sosialisasi lewat iklan atau seperti apa? Jadi banyak hal yang kami bisa lakukan sebenarnya. Itu contoh kami bisa lewat Diskominfo. Diskominfo itu merupakan OPD mitra kami, di mana Diskominfo itu tidak henti-hentinya untuk memberikan pelajaran digital. Mereka ada literasi digital, mereka ada ayo bermedsos dengan bijak. Banyak sekali program-program mereka yang tentunya program tersebut itu kami dukung dan ada yang kami inisiasi untuk mengajarkan para kaula muda, nggak hanya kaula muda sekarang ya, justru yang Gen Z terus yang ke belakang ini harusnya malah lebih perlu karena mereka nggak tahu, mereka minim literasi. Jadi melalui Diskominfo kami sering mengadakan program-program untuk tersebut. Nah, programnya ada yang sudah jalan nggak untuk dalam setahun ini? Sudah, hampir 2 tahun sudah jalan ya. Ada yang namanya Cerdas Digital, Cerdik. Cerdik Digital. Cerdik Digital itu kami mengajarkan bagaimana cara bermedia sosial yang bijaksana, terus menangkal berita hoax. Terus ada satu program yang kita bisa lewati melalui suatu aplikasi mirip Diskominfo untuk mengetahui suatu berita ini benar atau tidak. Hoax apa enggak? Itu punyanya ini salah satu juga bareng sama Diskominfo dan juga anggota DPRD. Ya, Diskominfo punya itu. Oke, baiklah. Ini kalau menurut Bro Erko juga gimana sih sebenarnya peran keluarga sama sekolah untuk menanamkan tanggung jawab digital sejak dini? Ini berarti untuk adik-adik Gen A ya. Untuk Gen A nih gimana tuh? Jadi memang garda terdepan atau yang paling dekat itu adalah keluarga dulu. Bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak misalnya untuk tidak sembarangan upload ya, tidak bermain media sosial ini harus dengan bijak ya. Tentunya orang tua juga harus punya knowledge yang sudah berkembang juga gitu. Karena sekarang mungkin zaman kita dulu dengan zaman anak-anak sekarang udah beda. Benar. Kita bisa mengajarkan hanya berdasarkan pengalamannya saja. Tapi kalau lebih pinter mereka dari sekarang. Kita nggak tahu bagaimana cara mereka itu. Kita kadang gini, ada satu cerita mungkin anak yang sudah kuliah nih, orang tuanya itu selalu memarahi ini kerjaan kok TikTok mulu ya. HP-an aja dari pagi, kadang malam, kadang startnya itu tengah malam mereka baru TikTok. Ya. Hanya orang tua itu kadang hanya tahu gitu. Padahal anaknya itu TikTok live. Nah, TikTok live untuk berjualan misalnya. Dan bisnisnya itu ternyata gede. Make money, mereka bisa begini. Orang tua kan nggak nyampe ke sana mungkin ya, belum tahu. Yang tahunya hanya pegang HP aja tiap hari. Nah, ya inilah
harus orang tua itu juga harus upgrade ya, udah harus tahu bagaimana perkembangan media sosial sekarang agar bisa juga memberi petuah, ini sebaiknya jangan begini, oh kalau begini seperti itu. Berarti kalau yang Niko tahu sekarang ini sebenarnya jadinya Gen Z atau Gen Alpha harus memberikan pengertian dong Iya. ke Gen Boomer atau Gen apa ya nih? Ya belakangnya lah. Iya. Kalau dulu milenial yang lalu milenial. kolonial mungkin ya. Bukan. Sampai Berarti kebalik dong kalau sekarang Iya, ini jadi modelnya. pelatihan yang diberikan tadi di Kominfo contohnya atau sosialisasi yang sering kami lakukan secara institusi maupun pribadi, itu kami banyak mengundang itu bukan hanya anak muda, tetapi orang tua dan pemuka-pemuka agama. Oh. Sebagai contoh pemuka agama adalah garda depan ketika mereka misalnya ditanya sama anak ngajinya, Oke. ini begini benar nggak? Ini ada berita ini benar nggak? Tapi kalau misalnya ustadz atau ustazahnya ini nggak ngerti, iya nggak melek digital, nggak ngerti sekarang ini berita ini benar apa enggak? Ini justru dari mana anak-anak ini dapat info ini benar nggak? Iya. Kan memang sebenarnya dari Gen A ini udah bener tanya ke ustadz atau ustazahnya. Nah, ustazahnya atau ustadznya harus ngerti juga. Tanya ke guru deh. Tuh. Atau tanya ke guru. Jadi memang harus lebih melek ya untuk generasi baby boomer dan sebagainya. Mungkin ikut langsung dari program kerja DPRD Jawa Timur dan juga Diskominfo, benar ya. Nah, ini terakhir Niko mau tutup untuk segmen pertama. Menurut Bro Eko ya, yang paling harus dipahami anak muda sebelum menekan tombol upload, ini agak bahaya ini ya. Gimana? Iya. Jadi sebelum upload atau sebelum sharing, bahasa saya itu harus saring dulu. Oh, disaring dulu. Sebelum sharing harus saring. Nah, artinya saring itu dia harus tahu saya ini ngupload konten apa sih? Ini akan ada akibat dengan saya nggak? Akan menyinggung perasaan orang lain atau tidak? Terus captionnya saya diperhatikan. Ini caption ini kata-kata ada yang menyinggung nggak seperti itu? Ada lagi hashtag, ada apa? Dan kontennya sendiri ini akan pasti ada yang memang tujuan tertentu. Nah, kalau jualan sih kita sudah tepat tahu ya pasti ini untuk jualan. Tapi untuk iseng-iseng berhadiah ini loh yang berbahaya. Kadang mereka hanya ngikut, ya kan, hanya re-upload. Nah, ini yang lagi rame meme ini, meme-nya misalnya ada oknum anggota misalnya atau ada pejabat lagi rame, mereka udah gatel aja tanpa mereka mencari kebenaran. Apakah benar ini yang seperti ini yang dilakukan? Apakah orang itu atau pejabat itu melakukan itu? Cuman karena trending, mereka ikut-ikutan re-upload. Nah, tanpa memikirkan akibatnya. Konsekuensi kembali. Itu dia. Sebelum upload, sebelum sharing harus saring terlebih dahulu. Kuncinya adalah harus disaring ya, bukan hanya alat dapur tapi di media sosial harus juga disaring ya Pak. Oke, segmen 1 selesai, nanti kita bakal balik lagi bersama Bro Erko masih tentang media sosial dan tetap di podcast Suara Rakyat. Masih di podcast Suara Rakyat dan masih sama Niko dan juga Bro Erko di sini yang kita masih ngomongin tentang media sosial yang kali ini kita lebih dalam lagi mau ngebahas di bagian hukum dan perlindungan digital. Bro Erko, tadi sempat disinggung sama Bro Erko tentang undang-undang dan sebagainya. Undang-undang ITE ini sering banget teman-temannya Niko, sekitarnya Niko, aduh mengerikan dan sebagainya. Apakah emang benar seketat itu? Gitu. Ya, sebenarnya Undang-Undang ITE itu bukan suatu momok yang menakutkan ya. Tapi Undang-Undang ITE ini justru yang menjadi guideline ya, untuk menjadi suatu aturan yang bisa mengatur kita berkehidupan sosial di media sosial itu dengan benar. Jadi bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membiasakan orang-orang itu menggunakan media sosialnya itu dengan bijak. Kalau seperti itu. Kalau dulu mungkin
masih ada pencemaran nama baik yang dilakukan. Pencemaran nama baik itu ketika dilakukan harus di hadapan orangnya banyak seperti itu kan, harus ada manusianya gitu, pasalnya begitu bunyi begitu. Tapi di dunia media sosial udah beda lagi kan, ketika kamu menguploadnya itu misalnya di WhatsApp group ya yang ada lebih dari satu orang, misalnya banyak orang, atau di Facebook atau di mana, itu juga udah bisa kena gitu, kan? Berarti nggak tidak khalayak umum ya, karena ini ceritanya di media sosial, ngupload, share itu juga sudah luas sekali kan gitu. Ternyata begitu. Tapi sebenarnya dari kegiatan dari tugas DPRD Jatim itu apakah sudah ada pembahasan terkait tentang perlindungan warganet lebih dalam kayak gini? Sebenarnya Undang-Undang ITE itu sudah mengatur dengan sangat baik ya. Itu bisa dibuktikan dengan beberapa kali disempurnakan undang-undang ini. Kalau kita lihat bisa ada dulu adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008, kemudian pernah disempurnakan lagi di tahun 2019, yang terakhir di tahun 2024. Artinya undang-undang ini sangat dinamis karena pergerakan atau di media sosial ini bergeraknya sangat cepat, platformnya sangat beda-beda sekali. Kalau kita dulu misalnya cuma tahu Facebook, ya Facebook itu dulu tidak bisa interaktif, misalnya tidak ada live chat, tidak ada begitu. Kemudian berkembang menjadi Instagram, yang sekarang TikTok yang ada live chat, ada yang begitu-begitu. Artinya undang-undang harus cepat juga mengikuti perkembangan itu. Gercep ya berarti ya nih teman-teman anggota DPR ya. Nanti ada lagi dari platform digital gerak lagi, geser lagi undang-undangnya seperti itu ya. Ya, akan apa, kemajuan teknologi ini kan tidak bisa terbendung. Benar. Nanti apalagi kehadiran fisik seseorang itu tidak diperlukan lagi ya. Ada yang namanya metaverse, ya kan? Ada yang namanya hologram mungkin. AI, tambah lagi itu. Jadi bentuk kita, kehadiran kita itu berbentuk hologram misalnya. Nah, itu bagaimana lagi itu perlindungan hukumnya? Seperti itu. Nanti akan dipikirkan kembali ya sama teman-teman anggota DPR Jatim ya. Nah, ini tadi waktu di segmen 1, Niko sempat nangkep dengan kata-kata repost. Apalagi juga berapa kali kemarin banyak kasus yang kalau repost aja itu udah kena ranah hukum. Nah, itu gimana sih sebenarnya aturan mainnya itu seperti apa? Iya, seperti beberapa kasus yang sudah viral kemarin, ya, bahkan kepala pemerintahan kita juga pernah di meme kan, ya. Terus yang akhir-akhir ini kemarin ada seorang menteri, pejabat menteri. Jadi pembuat konten itu sekarang sudah dibawa ke jalur ranah hukum lah sekarang ya. Dan sekarang apa kabar dengan yang repost? Nah, kemarin kan sempat viral bahwa yang repost bakal tetap kena dan akan dilaporkan dan akan dikejar. Iya. Ya. Gimana? Nah, jadi langkah ini sebenarnya bukan hanya langkah untuk menakut-takuti, itu tidak. Langkah ini menurut saya pribadi itu benar dilakukan supaya tidak kebablasan. Orang dalam dunia digital ini nggak boleh bablas, Mbak. Jadi harus tahu ada aturan mainnya. Jadi ketika kita merepost, kita harus mikir dulu nih, ya, ini menyerang seseorang, ada ujaran kebencian di sana, misalnya ada menyerang sara, terus ada fitnah tentunya. Nah, kita harus saring dulu yang seperti tadi saya ngomong. Ketika kita hanya repost langsung, ini mentang-mentang lagi tren kita ikutan repost saja, itu konsekuensi hukumnya ada loh. Artinya kamu mengiyakan dan kamu ikut menyebarluaskan. Ingat, pasalnya, unsurnya itu adalah menyebarluaskan. Bukan menciptakan saja, bukan membuat, tapi ikut menyebarluaskan, itu sudah kena. Oh, berarti nggak cuma yang upload aja ya, yang repost pun juga kena karena ya isi kontennya ya. Iya, dan ikut menyebarluaskan. Iya, artinya misalnya awalnya cuma dari satu portal IG misalnya, terus di repost di TikTok, kan semakin banyak yang akan melihat.
Kan menyebarluaskan itu namanya. Terus nanti orang-orang lagi nge-repost lagi, Iya. ikut-ikutan mungkin karena rame, ya kan ngejar viewers mungkin Viewers, ya. ya. Ngejar FYP. Kena tuh ya kan, tetap kena loh ya, hati-hati ya Empower ya. Jarimu, iketin, nah, ya biar nggak aneh-aneh. Iya. Nah kalau menurut pandangan Bro Eko sendiri, bedanya kritik, fitnah, sama ujaran kebencian itu di mana? Menurut saya sangat beda, Mbak ya. Ya, Jadi kita itu bebas untuk mengkritiki seseorang, asal kritiknya itu positif, tidak menjelek-jelekan. Ya kalau bahasa dulu itu kritik itu membangun. Ya benar. Kalau sekarang mungkin bahasa itu udah hilang kayaknya. Jadi sebenarnya kritik itu yang dibutuhkan semua orang untuk bagaimana memperbaiki cara kinerjanya mungkin. Nah itu kritik. Beda dengan ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini dasarnya adalah perasaan tidak suka. Saya tidak suka. Saya bukan tidak suka sama sifatnya mungkin. Mungkin saya ngelihat orang itu aja enek gitu kan. Personal ya udahan ya. Ketika enek, saya tumpahkan di media sosial. Iya benar. Ya, bahkan memang nggak ngetek orang tersebut, tapi udah tahu. Oh ini yang lagi di sekolah itu, Mbak, kamu kok kemayu banget sih? Jalannya biasa aja kali, gini. Nah, itu dia tumpahkan ke media sosial, memang tidak menyebutkan nama, tapi itu kan sudah mengujar kebencian. Itu dia. Dan tidak menutup kemungkinan teman-temannya pasti tahu yang dimaksud itu siapa. Iya, karena sudah jelas. Udah jelas menjurus ke situ. Apalagi misalnya kalau pakai baju itu biasa aja, nggak usah yang garis-garis kayak gini-gini. Kan udah tahu pada saat itu yang pakai baju garis-garis itu siapa. Iya, the one and only. Nah, itu udah ujaran kebencian. Satu lagi yang paling parah adalah fitnah. Ya kan? Fitnah ini kan berarti sesuatu yang tidak ada sebenarnya, dibuat untuk menjatuhkan seseorang. Nah, ini yang paling tidak boleh yang pasti. Jadi memang beda sekali. Tapi ketika itu dimasukkan ke media sosial, akan beda juga, outputnya akan beda. Kalau kritik, saya rasa kritik tanpa menjelek-jelekan, tanpa fitnah dan tanpa mengujar kebencian, nggak ada masalah, tidak akan berakibat hukum. Saya mengkritiki pemerintahan saat ini, supaya memperhatikan kualitas makan bergizi gratis, boleh kan? Boleh. Nah, dengan melihat berita banyaknya siswa keracunan yang begini bla bla bla, boleh. Berdasarkan fakta. Data, boleh itu. Nah, iya. Tapi ketika bahasa itu, narasi itu diberi tambahan, kayaknya presiden yang sekarang nggak becus nih, begini. Ini kan sudah mengujar kebencian. Benar, ujaran kebencian karena sudah mengacu pada seorang. Betul. Ditambah lagi nih unsur fitnahnya masuk lagi nih unsur fitnahnya. Iya. Saya lihat itu dapurnya nggak bener itu, udah dapurnya kotor begini-begini, padahal dia nggak pernah lihat dapurnya. Fitnah seseorang kan misalnya, dapurnya di dapur daerah ini itu nggak bener. Nah, jadi bisa dibedakan ketika kritik, ketika ditambah kata-kata satu kata atau dua kata aja, udah jadi ujaran kebencian itu kan. Nah, itu yang nggak boleh. Ditambah lagi kebohongan yang belum dia tahu, jadilah fitnah. Empower. Tuh. Mungkin kemarin ada yang tanya, emang beda yang kritik apa sih? Sudah dijawab sama broku ini, Bro Eko yang Empower. Terakhir nih Bro, kalau boleh kasih satu saran, satu hal yang untuk pembaruan UU ITE, apa yang paling krusial sebenarnya? Jadi undang-undang ITE sekarang saya rasa sudah bagus ya, sudah cukup mengakomodir artinya. Jadi sudah banyak tentunya pakar-pakar dan ahli-ahli hukum yang sudah merumuskan bagaimana undang-undang ITE ini bisa melindungi kehidupan media sosial, kehidupan sosial di media digital atau digital. Jadi saya rasa udah sangat bagus sebenarnya. Mungkin kalau ini media sosial ini akan bertransformasi dengan metaverse atau yang lain-lain, ya saya rasa hukum ini nggak boleh ketinggalan. Ngikutin. Hukum harus ngikutin. Ya, satu hal yang teman-teman ini harus tahu, ya, kamu boleh online 24 jam, tapi hukum itu nggak pernah online, nggak pernah offline, Nggak pernah offline, jalan terus. Ya, kita boleh kan online 24 jam, tapi hukum tidak akan pernah offline. Hukum tidak akan pernah offline. Jadi hukum akan terus mengintaimu. Hati-hati kamu. Nanti
Nanti kita akan balik lagi di segmen yang ketiga buat Empower. Jangan kemana-mana. Balik lagi di podcast Suara Rakyat masih sama Niko Mangsanti dan juga Bro Erko yang kali ini ngomongin tentang konten, etika dan tanggung jawab sosial. Bro Erko, aku masih kepo sebenarnya nih ya kan. Sebenarnya dari Bro Erko sendiri itu apakah sudah melihat potensi anak muda, lebih tepatnya untuk wilayah Jatim ya, untuk jadi pelopor konten positif atau malah jadi yang sensasional? Iya, sebenarnya banyak konten kreator dalam hal ini Jawa Timur ya. Jawa Timur itu udah gudangnya konten kreator lah. Ada yang di foodies mungkin, ya, ada yang di parenting, banyak lagi yang di segmen-segmen lainnya. Nah, yang menjadi cukup perhatian ini banyak konten kreator yang dalam tanda kutip itu mencoba menjadi sensasional dulu, yang nyerempet jurang dulu, supaya mereka bisa naik. Mereka engagementnya bisa tinggi, mereka bisa FYP, mereka bisa terkenal seperti itu. Nah, banyak cara-cara yang kurang tepat yang digunakan demi ya itu tadi udah menaikkan apa ya viewersnya dia, naik namanya dia itu. Nah, jadi yang perlu diperhatikan bahwa cara-cara untuk menaikkan viewers dan yang lain-lain ini harus dalam koridornya. Nyerempet jurang asal tidak berakibat hukum ini boleh gitu. Nah, jadi memang harus kita sadari bahwa kalau konten-konten biasa, edukasi lah, yang parenting atau foodies itu tidak seperti akan menjadi FYP seperti konten yang sensasional. Benar. Gosip lah, terus itu lebih cepat naiknya kayaknya. Nah, lebih cepat naik. Nah, jadi ya kita tidak bisa menafikan itu. Gitu. Tapi ketika kepengen untuk menjadi suatu konten kreator yang positif, yang bagus, ya kita harus tahu do and don'ts-nya itu tadi. Nah, itu gimana caranya untuk kreator muda itu tahu do and don'ts tanpa mematikan kreativitasnya mereka? Ya, kalau kami ya tentunya yang di DPRD ya, yang di DPRD Jawa Timur tentunya melalui Diskominfo itu banyak sekali melakukan pelatihan-pelatihan bagi kreator-kreator atau konten kreator muda atau yang baru lah setidaknya. Artinya bukan hanya kita memberikan insight soal hukumnya saja, tapi kita juga bisa mengarahkan bagaimana sih sebenarnya konten tentang edukasi itu juga bisa FYP kok. Asal begini. Kamu bikin konten soal kebudayaan Jawa Timur dikemas dengan kreatif, itu sebenarnya juga bisa FYP. Banyak sekali tempat-tempat wisata yang di Jawa Timur yang khalayak umum belum tahu, tapi dengan adanya konten kreator jadi pada tahu nih. Nah, tapi mereka juga nggak bersensasional di sana, cuman mereka mengenalkan, oh ada loh tempat wisata ini. Tidak cukup di situ, tapi aksesnya begini, caranya budgetnya begini. Kalau yang mau low budget, mau berangkatnya dari sini udah ada semua, backpacker aman begitu. Terus bagaimana kalau sudah sampai di kawasan itu, kamu harus bagaimana, harus menghormati kawasan itu atau harus melestarikan kawasan itu, jangan buang sampah dan lain-lain. Itu kan dikontenkan dengan kreatif, itu bisa jadi suatu konten yang bagus dan itu juga bisa FYP saya rasa. Itu berarti dari anggota DPRD sudah memberikan edukasi berupa seminar atau ada seminar, pelatihan, sosialisasi yang kami lakukan itu banyak sekali juga sudah. Nah, itu berarti apakah perlu, yang Niko tahu nih, Niko sempat baca berita kalau di Cina dia ada sertifikasi untuk live. Apakah di Indonesia ya perlu gitu yang namanya sertifikasi atau pelatihan khusus untuk kreator konten pemula? Ya, mungkin saat ini kita masih belum ada ya. Kita harus berkaca kepada negara maju yang tentunya media sosialnya juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kita harus belajar di situ. Artinya memberikan sertifikasi ini mungkin orang yang akan menjadi konten kreator yang bersertifikasi ini sudah punya standar yang lain lah, sudah punya standar khusus untuk bisa misalnya menjual sesuatu atau menyampaikan program pemerintah misalnya. Ada khusus, ada graduate-nya masing-masing untuk mereka bisa menyampaikan dengan baik seperti itu.
Memang berarti harus digencar lagi ya untuk pelatihan khususnya ini ya, memberikan edukasi. Apalagi hukumnya juga, karena tadi kita udah ngebahas itu di segmen yang kedua. Nah, Niko juga sempat biasa kan Niko suka scroll ya, banyak sekali yang Niko temukan nama-nama apa namanya second account. Nah, menurut pandangan Bro Erko sendiri, yang namanya second account itu bagaimana? Karena yang Niko tahu second account itu nggak pakai email atau nomor pribadi. Apakah itu bisa lolos dari hukum atau seperti apa? Iya, jadi fenomena second account atau akun anonim ya, hanya akun anonim ini kita juga tidak bisa membendung. Segampang itu mereka bikin akun baru, segampang itu juga mereka menghapus. Tapi jangan lupa jejak digital itu pasti bisa terbaca. Artinya bisa kita APH misalnya, APH bisa tahu, bisa nge-trace itu dari mana sebenarnya. Mereka pakai server apa. Kita punya APH, kita punya alat untuk nge-trace untuk secanggih itu. Jadi bisa tahu IP-nya berapa, seperti itu. Dan tidak bisa dihapus digital itu dengan semudah menghapus nama akun itu. Berarti tanpa email masih bisa dilacak ya? Masih bisa dilacak. Hati-hati ya. Second account-mu apa? Tulis di bawah, boleh ya. Pengen tahu aja sih. Nanti kita lacak soalnya ya, bareng-bareng ya sama Bro Erko. Oke, untuk pandangan Bro Erko sendiri ini masih lanjut yang namanya second account, dan ada sekarang itu namanya fenomena cancel culture. Gimana tuh? Cancel culture ini ya fenomena yang sudah trending di luar negeri ya misalnya, dan sekarang udah merambah ke kita ya. Artinya culture ini adalah culture yang baru mungkin di Indonesia ya. Itu saya anggap sebagai sanksi sosial sebenarnya. Sanksi sosial itu mereka bisa mempengaruhi khalayak umum untuk mereject atau melakukan sanksi sosial kepada satu orang tertentu. Banyak contoh lah ya artis ya, yang pasti Mbak lebih tahu lah. Aduh, gatal banget ingin menyebutkan, tapi nanti aku disorot sama Bro Erko dia kan. Ya, banyak contoh yang sudah mengalami hal tersebut. Apakah itu positif atau negatif? Ya kita lihat dari sudut pandang masing-masing ya kan gitu. Karena sekali lagi ketika culture itu dilakukan, pasti berakibat buruk pada yang kena. Benar. Ya, mereka akan mendapatkan sanksi sosial, kena mental ya. Kena mentalnya, dan padahal hal itu belum tentu benar juga gitu loh. Kita nggak bisa pakai kacamata kuda dalam menilai itu gitu. Mereka nggak tahu sebelumnya sebabnya apa ini terjadi. Misalnya kan panjang itu historinya, tapi ketika yang disajikan di media sosial itu yang laku-laku saja, yang bisa membius para viewersnya dengan menggiring opini dengan video dengan begini, kemudian bisa mematikan seseorang artinya. Kehidupan sosial seseorang di depan mata aja, yang lain-lain nggak kelihatan ya. Mungkin latar belakangnya dan sebagainya, sebagainya dia gimana juga dia nggak peduli ya. Dan itu lebih sakit dan lebih jahat daripada physically ya. Itu benar sekali. Iya. Ya, haters sehat di luar sana. Oke, terakhir nih pesan dari Bro Erko ya, untuk anak muda Jawa Timur yang aktif di dunia digital biar tetap aman secara hukum. Iya, jadi saya sedikit mengulang tadi pesan saya di segmen-segmen sebelumnya. Bukan hanya untuk anak muda Jawa Timur, ini untuk semuanya, bukan hanya untuk anak muda. Bijaklah bermedia sosial, ya. Sebelum sharing harus saring dulu. Mana yang benar, mana yang enggak. Kita harus observasi dulu. Mau nge-repost sesuatu juga harus dipikir dulu. Dan mungkin tadi saya sudah kutip, kita bisa online 24 jam dan kita juga bisa offline. Tapi hukum itu tidak akan pernah offline. Jadi selain bijak bermedia sosial, kita harus tahu banyak literasi yang harus kita pelajari, bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman, tentunya untuk di dunia digital, jadi agar bisa lebih aware
Jadi amankan atau bijaksanalah dalam menggunakan jempolmu mungkin. Kunci yang Niko tarik di sini adalah sebelum sharing harus disaring dulu ya. So, terima kasih buat Empower yang udah dengerin kita dari kemarin. Enggak dong, baru dari tadi ya kan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, mungkin bareng sama Bro Ergo lagi ya. Terima kasih Bro Ergo. Thank you, terima kasih. Sampai ketemu nanti.